Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita belajar dan bertumbuh bersama melalui kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. John Maxwell, salah seorang pakar kepemimpinan, menegaskan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Lebih jauh dia mengatakan bahwa kepemimpinan mempengaruhi jatuh bangunnya sebuah institusi. Dalam konteks kita sekarang ini adalah gereja. Sehingga pemimpin sangat dibutuhkan oleh gereja kita. Persoalannya adalah seorang pemimpin memiliki masa waktu yang terbatas dalam kepemimpinannya di gereja. Sehingga perlu pengkaderan atau regenerasi pemimpin di gereja kita. Tujuannya supaya gereja kita tetap dapat menjalankan fungsi pelayanannya. Permasalahan selanjutnya adalah dari mana kita memulai regenerasi pemimpin di gereja kita. Hal inilah yang akan kita bahas dalam topik kita hari ini. Regenerasi pemimpin gereja mulai dari mana? Kita akan belajar dari regenerasi kepemimpinan gereja Perjanjian Baru. Rasul Paulus adalah pencetak pemimpin rohani paling unggul. Hal ini bisa dibuktikan dengan lahirnya pemimpin-pemimpin rohani gereja Perjanjian Baru, seperti Silas, Timotius, Epafras, Epafroditus, Filemon, dan ada banyak lagi pemimpin yang dicetak oleh pemuridan Rasul Paulus. Metode pemuridan yang dilakukan Rasul Paulus dalam meregenerasi pemimpin rohani adalah dengan cara mentoring. Apa yang dimaksud dengan mentoring? Mentoring adalah proses pendampingan yang lebih mengarah kepada pengembangan diri secara lebih menyeluruh. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Timotius, banyak sekali nasihat bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang bertumbuh, menjadi dewasa dan giat selalu dalam pekerjaan Allah. Pokok utama yang dibahas dalam surat 2 Timotius ini adalah Injil yang menurut Paulus telah dipercayakan untuk dipelihara, dihargai, dan diserahkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Timotius merupakan orang Kristen generasi kedua, anak sejati Paulus dalam kepercayaan kepada Kristus. Orang yang dapat Paulus harapkan untuk melanjutkan pekerjaan dan kesaksian Injil. Hal ini sama dengan peralihan tugas dari Musa kepada Yosua dan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, Paulus memberikan tugas kepada Timotius untuk melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dalam ayat ini Paulus hendak menyatakan kepada Timotius bahwa pemuridan adalah proses yang dapat ditransfer kepada generasi selanjutnya. Paulus menggunakan mentoring sebagai sarana pemuridannya. Hal ini terlihat dalam ayat ini ketika Paulus menekankan tentang prinsip mentoring, yaitu hubungan yang mendalam antara mentor dan orang yang dimentorinya. Penekanan dalam hubungan yang mendalam ini terlihat dari sapaan yang akrab dari Paulus kepada Timotius, yaitu anakku. Sapaan ini bukanlah pernyataan basa-basi, tetapi memang menggambarkan suatu hubungan yang akrab yang terjalin antara Paulus sebagai mentor dengan Timotius yang dimentorinya. Ungkapan anakku 2 kali ia nyatakan sebagai otoritasnya sebagai seorang bapa rohani dari Paulus kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Dan juga sebagai penekanan bimbingannya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Paulus menggunakan metode pendekatan ini dalam pemuridannya kepada anak-anak rohaninya dengan tujuan agar semua nasihatnya bukanlah merupakan sebuah perintah paksaan, tetapi sebuah nasihat bimbingan
yang dapat diterima dengan hati terbuka oleh anak rohaninya, Timotius. Paulus menyapa anakku kepada Timotius untuk menunjukkan kasih sayangnya yang begitu dalam membimbing Timotius. Timotius memiliki beberapa kelemahan fisik dan kelemahan mental. Secara fisik, Timotius sangat lemah dan mudah sakit, sehingga Paulus sering menasihati Timotius untuk menjaga kebugaran tubuhnya dengan meminum sedikit anggur. 1 Timotius 5 ayat yang ke-23. Perhatian Paulus kepada Timotius sangat mendalam. Kasih sayangnya diungkapkan bukan hanya berupa kepercayaan yang harus dikerjakan oleh Timotius saja, tetapi juga ia memperhatikan kelemahan fisik Timotius, anak rohaninya. Timotius bukan hanya lemah secara fisik, tetapi juga secara mental ia lemah. Timotius adalah seorang pemalu dan kurang percaya diri, sehingga Paulus seringkali harus membangkitkan kepercayaan diri anak rohaninya ini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Selain itu, Paulus menyapa Timotius anakku untuk menunjukkan sisi kesabarannya. Timotius masih sangat muda ketika terpanggil untuk melayani Allah. Usia muda merupakan usia yang rentan untuk terbawa arus pelayanan yang salah. Usia muda juga sangat rentan untuk tidak dihargai dalam sebuah komunitas, termasuk jemaat. Dengan kesabaran yang tinggi, Paulus menuntun Timotius untuk menjadi seorang muda yang menjadi teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Togi Simanjuntak dalam bukunya The Art of Mentoring memberikan kesimpulan dari bagian ini. Hubungan yang terjadi adalah antara bapa dengan anak secara rohani, dan orientasinya bukan kepada arahan atau tugas saja, melainkan lebih mengarah kepada impartasi kehidupan, di mana melalui impartasi tersebut, seorang bapa rohani mengupayakan agar anak rohaninya kelak dapat menjadi pemimpin yang baik atau berhasil seperti dirinya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Pola mentoring yang ditekankan Paulus dalam bagian firman Tuhan ini adalah kepercayaan. Mentoring adalah sebuah proses yang menekankan makna yang dalam dari sebuah kepercayaan. Mempercayakan berita yang dipercaya kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Sehingga dalam prosesnya, mentoring memerlukan sebuah seleksi tentang arti kepercayaan. Hal ini juga memerlukan kerendahan hati dan kesabaran dari kita sebagai bapa-bapa rohani bagi mereka yang kita persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan di gereja kita. Regenerasi pemimpin gereja dimulai dari dalam gereja kita sendiri, melalui program pemuridan untuk semua jemaat. Sehingga akan terseleksi pribadi-pribadi yang akan menjadi pemimpin masa depan gereja. Setelah terpilih, kita harus mendampingi calon-calon pemimpin ini dalam prosesnya dengan segala kesabaran kita sebagai bapa-bapa rohani bagi mereka. Setelah itu, percayakanlah pelayanan kepada mereka supaya mereka semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.